Timnas Indonesia U23 akan melawan Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 Kamis. Berikut 5 cara Indonesia bisa bungkam Irak di Piala Asia U23 2024. Laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 sekaligus jadi persaingan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Sedangkan tim yang kalah dalam laga ini harus melakoni babak playoff lawan Guinea dari Afrika demi bisa tampil di pesta olahraga dunia. Meski ada peluang lolos Olimpiade lewat jalur playoff, laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 harus jadi fokus. Kemenangan lawan Irak dapat membuat persiapan timnas Indonesia U23 lebih matang apabila melaju ke Olimpiade. Performa Rizky Ridho dan kawan-kawan terbilang impresif selama babak penyisihan hingga fase gugur. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki lawan Irak. Evaluasi dari laga sebelumnya dapat jadi kunci kemenangan Indonesia. Berikut cara Indonesia bisa bungkam Irak di Piala Asia U23 2024. Indonesia sudah menjalani 5 pertandingan selama Piala Asia U23 2024 dengan catatan 3 kemenangan. Kualitas operan jadi salah satu sorotan. Jumlah operan bola milik Indonesia tak lulus selaras dengan kemenangan. Buktinya saat melawan Qatar, Indonesia unggul dalam urusan passing tapi kalah di hasil akhir. Namun kala bersua Australia, Indonesia justru tertinggal jauh dalam kuantitas operan tapi mampu merebut kemenangan. Ini mengisyaratkan perlu efektivitas dalam melancarkan umpan. Pemain dapat saling bergerak saat mengoper satu sama lain, dapat jadi cara Indonesia lepas dari tekanan lawang dan membuka peluang. Persentase penguasaan bola ternyata juga jadi anomali bagi timnas Indonesia U23. Itu terjadi dalam pertandingan lawan Qatar karena unggul di penguasaan bola tapi berujung kekalahan. Namun saat lawan Australia, Indonesia hanya mampu memegang 36% penguasaan bola tapi bisa menang. Ini tergantung cara pemain menyikapi strategi lawan. Penggawa merah putih juga tak boleh membiarkan lawan dapat merebut bola. Bukan tak mungkin gol lawan berasal dari proses build up yang matang dari penguasaan bola yang dominan. Hindari kesalahan fatal. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal bagi timnas Indonesia. Ini terjadi pada kekalahan lawan Qatar dan Uzbekistan. Wasit jadi penentu keputusan mutlak dalam pertandingan. Karena itu pemain perlu berkepala dingin atas tindak selama di lapangan. Kesalahan di dalam kotak penalti dan pelanggaran kasar adalah tindakan yang sebisa mungkin harus dihindari. Sebab ini merupakan pertandingan terakhir Indonesia di Piala Asia U23 2024. Kuasai lini tengah. Duet Ivar Jenner dan Nathan Joaon patut diapresiasi selama Piala Asia U23 2024. Keduanya mampu jadi tandem yang brilian selama dalam mengatur tempo pertandingan. Irak adalah salah satu tim terkuat di Piala Asia U23 2024. Mereka baru kebobolan 1 kali hingga perempat final sebelum dijebol 2 gol Jepang di semifinal. Peran 2 pivot Irak, Karar Muhammad Hussein Ali dan Zaid Ismail perlu menjadi sorotan. Mereka bakal berduel dengan Ivar Jenner dan Nathan Joaon untuk menunjukkan dominasi di ruang tengah. Peluang sekecil apapun dapat berbuah gol jika bisa dimaksimalkan. Hal ini terbukti efektif saat menghadapi tim yang lebih kuat. Pada gol pertama Rafael Struijk di laga kontra Korea Selatan misalnya, proses gol berawal dari kesalahan kecil pemain lawan sehingga bola mendarat di tempat kaki Struijk. Striker 20 tahun itu jeli melihat kesempatan. Ia langsung melancarkan tendangan terukur ke pojok gawang yang sulit dijangkau kiper. Timnas Indonesia U23 wajib mewaspadai gol bunuh diri karena hal tersebut menjadi ancaman terbesar bagi gawang Hernando Ari selama penyelenggaraan Piala Asia U23 2024. Timnas U23 sudah bertanding 5 kali dan kebobolan 7 kali. 3 dari 4 gol yang bersarang di gawang Hernando berasal dari kaki atau kepala pemain Garuda Muda sendiri. Gol bunuh diri pertama yang masuk ke gawang Indonesia terjadi saat tim merah putih menggasak Yordania 4-1. Satu-satunya gol lawan terjadi karena bola yang berbelok usai mengenai kaki Justin Hapner. Pada saat perempat final, Komang Teguh Trisnanda secara tak sengaja membobol gawang Indonesia.
lantaran terkena bola yang disundul salah satu pemain Korea Selatan. Bola yang bergerak kencang tak dapat diantisipasi Hernando. Sementara pencetak gol bunuh diri terakhir adalah Pratama Arhan yang bermaksud menghalau bola di garis gawang ketika melawan Uzbekistan pada laga semifinal. Sejauh ini Indonesia merupakan tim dengan jumlah pencetak gol bunuh diri terbanyak di Piala Asia U23 2024. Tidak ada negara lain yang melesakkan bola ke gawang sendiri selain timnas Indonesia U23. Dari 5 pertandingan yang sudah dilewati, Indonesia tercatat hanya sekali melakukan clean sheet, yakni ketika menang atas Australia. Sedangkan untuk urusan mencetak gol ke gawang lawan, Indonesia sejauh ini sudah mengemas 7 gol. Rafael Struijk, Komang Teguh, dan Marcelino Ferdinand masing-masing mencetak 2 gol, sementara Witan Sulaiman mengoleksi 1 gol. Sintayong masih mengungkapkan kekesalan yang ia rasakan terhadap keputusan wasit Shen Yinhao di babak semifinal saat Indonesia tengah bersiap menghadapi Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Dalam sesi konferensi pers yang digelar pada Rabu, Sintayong menyatakan bahwa ia masih memikirkan sejumlah kontroversi yang terjadi di babak semifinal. Dalam pandangan Sintayong, Indonesia mengalami kerugian akibat keputusan wasit. Jika saya mengulas semifinal, masih ada beberapa hal yang saya pikirkan. Pemain sudah mengerahkan kemampuan terbaik mereka, tapi kalian tahu ada situasi akibat keputusan wasit dan takdir tidak bisa diubah, ujar Sintayong dalam konferensi pers. Sintayong berharap kesalahan-kesalahan dari pengadil di lapangan bisa membuat AFC melakukan evaluasi. Evaluasi jadi hal penting lantaran hal ini nantinya berkaitan dengan rasa keadilan yang diterima oleh tim-tim peserta kejuaraan. Itu sangat sulit di masa depan. Jika AFC ingin berkembang, kita harus menghormati semuanya, baik pemain atau yang lain, semua tim dan lainnya. AFC harus membantu kedua tim saling menghormati. Saya sudah mengulas video pertandingan berkali-kali. Saya sudah lebih 40 tahun di sepak bola. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah rasa hormat untuk AFC, dan AFC juga harus menghormati para pemain, ucap Sintayong. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Irak dalam duel perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Selain posisi ketiga turnamen, pemenang duel ini juga akan mendapatkan tiket lolos langsung terakhir dari zona AFC. Sedangkan tim yang kalah di laga ini masih bisa berjuang lewat play-off antar konfederasi. Tim tersebut akan melawan perwakilan Afrika, Guinea, yang sudah dipastikan jadi wakil Afrika di babak play-off. Pelatih Irak Radi Senaisil menyebut timnas Indonesia U23 sebagai tim yang layak dihormati di Piala Asia U23 2024. Irak dan Indonesia akan berebut satu tiket terakhir untuk lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024 sebagai wakil zona Asia. Menghadapi laga tersebut, Senaisil menyebut Garuda Muda sebagai tim yang layak dihormati. Indonesia adalah tim yang layak dihormati. Performa mereka bagus. Pelatih mereka sudah pernah membawa tim ke Olimpiade. Sepak bola sangat berkembang di seluruh penjuru dunia saat ini. Tapi kami harus berusaha fokus kepada hal positif dan melupakan hal yang negatif. Indonesia sudah melawan Australia, Jordania, dan Korea Selatan. Mereka menang bukan karena kebetulan. Ada strategi yang dijalankan dan itu yang membuat mereka layak dihormati. Mereka memaksimalkan kesempatan dan tampil lebih baik. Pesan pemain kami sudah siap menghadapi pertandingan yang menentukan ini. Pelatih Irak mengakui bahwa timnya juga punya beban yang besar untuk lolos ke Olimpiade. Karena itu tim pelatih berusaha menjaga kepercayaan diri pemain. Kami tahu cara menghadapi ini. Kami berusaha mengurangi tekanan karena ada banyak kritik. Meski kritik itu bisa membangun, kami berusaha membuat pemain tetap fokus. Ada banyak yang dukung kami. Kadang-kadang kita tidak tahu kritik itu berasal dari mana aja. Kami berusaha melindungi pemain kami dari hal ini karena sudah tampil baik. Mereka sudah menghadapi tim besar seperti Arab Saudi dan lainnya. Pemenang duel Indonesia versus Irak akan mendampingi Jepang dan Uzbekistan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sedangkan tim yang kalah bakal berhadapan dengan Guinea di play-off antar konfederasi untuk memperebutkan tiket terakhir Olimpiade Paris 2024.